Oke, saudaraku setanah air dan sebangsa. Tadi saya kritik soal masalah kekalahan dan kemenangan calon presiden dan kenapa Pak Jokowi menang dan kenapa juga Pak SBY menang. Sekarang saya mau jelaskan lagi dan saya mau kritik para pengkritik gitu. Kayak Pak Rocky Gerung. Banyaklah Pak kritikus yang komentar-komentar nggak jelas gitu kan. Kritik boleh gitu kan, dar segala macem, tapi kita harus memperhitungkan apa kritik kita itu disetujui masyarakat Indonesia, disukai. Kita harus cari tahu, kita harus cari survei sendiri. Setelah kritik jedar-jedor kesana kemari gitu ya, selama bertahun-tahun untuk nyari kebenaran bahwa masyarakat itu menyukai Anda dalam mengkritik, malah Anda mencalonkan calon dewan RI pusat kayak apa itu, coba aja. Tadi kalau semisalnya Anda menang atau juara dua, oh berarti kritik Anda ini benar gitu, banyak pendukungnya. Jangan sampai kayak gini, jedar mengkritik pemerintah berlebihan, mengkritik presiden berlebihan, terus merasa benar gitu. Jangan sampai itu rasa itu muncul gitu. Untuk supaya rasa itu tidak muncul dan mencari tahu bahwa kita itu didukung atau banyak yang suka masyarakat Indonesia, ya coba nyalonin anggota dewan gitu, kayak Pak Rocky Gerung coba nyalonin anggota dewan gitu, atau nyalonin pilkada gitu, gubernur. Banyak yang mendukung apa enggak gitu, banyak enggak pendukungnya gitu. Kalau banyak pendukungnya, oh jelas berarti selama ini dia mengkritik banyak didukung gitu, masyarakat Indonesia menyukainya gitu kan. Karena kalau saya perhatikan, beliau ini mengkritik medianya itu yang nggak pantas dikritik gitu. Kayak presiden dikritik gitu kan. Presiden bukan media untuk dikritik. Presiden itu udah nggak usah dikritik gitu, nggak pantas. Karena pendukung beliau itu udah ratusan juta rakyat Indonesia, udah nggak pantas. Yang masih pantas dikritik itu ya di bawah lah di sini gitu, kelas-kelasnya di bawah-bawah aja lah, yang masih belajar lah gitu. Karena keputusan dan kebijakan presiden itu nggak semata-mata keputusan dia sendiri, udah hasil pengolahan, pengkajian secara teliti gitu, perhitungan yang matang. Ya nggak sembarangan lah, namanya udah orang ngurusin pemerintah, ngurusin negara itu udah bukan main-main gitu ya. Pasti udah punya kelebihan lah dari segi etika, dari segala macam itu udah orang-orang pilihan gitu. Kebijakan presiden tuh nggak bisa dikritik, kurang 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 pas. Ya segitulah dari saya buat para pengkritik gitu, berkomentar lah gitu kan, yang bermanfaat dan yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Jangan kritik masalah anggaran pertahanan gitu kan. Mana paham masyarakat tentang pertahanan gitu. Siapa yang paham? Nggak ada yang paham. Yang paham cuma militer aja. Terus jangan terlalu mengkritik, membahas yang jauh dari pemikiran masyarakat gitu kan. Mengkritik permasalahan negara, pemerintah itu ya harga-harga sembako lah gitu,
masalah sembako gitu kan, sandang pangan gitu kan, masyarakat ngerti. Kalau kayak mengkritik apa ya, banyak lah, si ini si itu, ngejabat ini ngejabat itu dikritik gitu kan, nggak ada, masyarakat nggak ada yang ngerti. Bisa yang ngerti, nggak bisa semuanya harus dikritik gitu kan, nggak bisa ditanya. Jadi kalau mau mengkritik itu ya masalah budaya gitu, masalah pendidikan gitu kan, masyarakat tahulah masalah pendidikan gitu, kekurangan dan kelebihannya pasti nyambung dengan masyarakat gitu. Kalau udah masalah IKN ibu kota gitu kan, udah siapa yang ngerti lah, kayak saya gini gitu kan, orang-orang kayak saya nggak paham masalah IKN gimana, udahlah biarin yang gitu-gitu, nggak usah dikomentar. Mungkin sampai sini para pengkritik dan yang gacor-gacor gitu, selalu omon-omon gitu, banyak omon-omon, bahasa dari mana tuh omon-omon. Udahlah, mau mengkritik pemerintah itu masalahnya apa gitu. biar masyarakat itu paham gitu. Mungkin masalah air gitu kan, pertama masalah air, masalah pendidikan, kritiklah ke pemerintah, masalah sembako gitu, masalah kesehatan, masalah jalan di bagian ini belum itu kenapa gitu, masalah bangunan sekolah gitu kan, atau masalah harga pulsa lah gitu, yang semua masyarakat tuh menggunakan pulsa, paham gitu kan, jangan kejauhan gitu loh, kayak kemarin gitu kan, capres gitu kan membahas pertahanan gitu. Menurut saya nggak nyambung, siapa yang paham pertahanan gitu, nggak ada. Tukang es cendol, tukang oe oe itu mainan, nggak ngerti pertahanan ya, nggak ngerti masalah apa ya, pasokan energi gitu, nggak paham. Jangan terlalu inilah apa ya, jangan anggap IQ masyarakat ini 300 gitu, nggak, kebanyakan IQ masyarakat tuh kayak saya 25 gitu. Nggak paham masalah itu. Pokoknya pendidikan, kesehatan, perairan, sembako, terus bangunan sekolah, nah itu kritik, Pak. Pasti masyarakat paham. Kalau masalah energi, terus masalah IT gitu, terus masalah-masalah yang di luar yang tadi saya sebutin lah gitu, nggak ngerti gitu. Yang jadi kritik ke pemerintah permasalahan yang sederhana gitu, jangan kritik ini masalah kelegalan gitu kan, masalah kelegalan dan legal gitu, terus masalah kritik apa ya, hunian gitu ke pemerintah dia, nggak ada ngerti masalah hunian gitu, rumah susun di Jakarta, di DKI itu ini enggak. Kalau masalah pembebasan lahan, bendungan tuh baru ngerti itu sedikit kali ya. Oke, semoga ah ah gitu kan, buka. Udah sekian dari saya. Topik beda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.